Setelah menyandang status anak yang berkonflik dengan hukum, kekasih anak mantan pejabat pajak AG memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya hari ini. Sebagai anak di bawah umur, AG memiliki sejumlah hak, salah satunya pendampingan selama proses hukum. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut proses peradilan anak pun akan berbeda dengan orang dewasa. Dihadirkan tapi melalui telekonferensi misalnya ya, atau ya tadi tetap hadir tapi dengan pendampingan. Jadi ada situasi-situasi kekhususan itu yang akan kami pantau, yang akan kami lihat. Nah, di sisi lainnya juga misalnya dipastikan situasi dan kondisi anak harus tetap dalam keadaan sehat gitu ya, dalam keadaan fisik, psikis, psikologisnya juga dalam keadaan terlindungi. Bahkan negara menyiapkan ketika anak misalnya mengalami sebuah sikap-sikap yang tidak biasanya dia hadapi di lingkungannya. Sementara kuasa hukum AG menyebut kliennya akan kooperatif menjalani proses hukum, meski kliennya menyebut dijebak oleh Mario Dandi dalam kasus ini. Si Dendi ini Mbak pas di Polsek ketika kami belum masuk, dia itu chat langsung dari HP dia kepada Agnes ini. Dia ngomong, tolong PN tadi dihapus dong, gitu Mbak. Artinya apa? Kita sampaikan ke klien itu, dia ingin melempar semua tanggung jawab kepada si klien kami ini. Buntut penganiayaan terhadap David Ozora oleh mantan anak pejabat Ditjen Pajak, Mario Dandi, polisi telah menetapkan Mario dan juga Shane Lucas sebagai tersangka, sementara AG, anak yang berkonflik dengan hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Anak yang berkonflik dengan hukum, kekasih anak mantan pejabat pajak AG diperiksa polisi. Sebagai anak di bawah umur, AG punya hak diberi pendampingan selama proses hukum. Kita bahas bersama Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, M. Nahar. Selamat sore, Pak Nahar. Terima kasih untuk waktunya di Kompas Petang. Ya. Pak Nahar, ini kan Kementerian PPPA sudah melakukan pendampingan pemeriksaan kepada AG. Pendampingan ini sudah dilakukan sejak kapan, Pak Nahar? Ya, jadi kita sedang bicara soal anak yang berhadapan dengan hukum. Di kasus ini ada korban, usianya juga anak. Lalu kemudian ada anak yang memberi kesaksian, anak saksi gitu ya. Anak yang menjadi saksi itu juga ada usia anak. Lalu kemudian ada anak saksi yang sekarang statusnya naik menjadi anak yang berkonflik dengan hukum dan usianya juga masih anak. Nah, dalam posisi seperti itu, maka kita harus juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada gitu ya. Salah satunya adalah menggunakan sistem peradilan pidana anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, tentu anak yang berhadapan dengan hukum itu punya hak-hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan ya, baik korban, saksi maupun anak gitu ya, anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, dari mana mulainya? Tentu sejak dari awal gitu ya, sejak dari awal misalnya, contoh misalnya sistem peradilan pidana anak itu menegaskan bahwa penyidikan dan penuntutan pidana anak dari proses penyidikan itu ya, dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu ya. Ya. Jadi ada KUHP, ada KUHAP, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang 11. Contoh misalnya ketika dalam proses penyidikan penuntutan pidana, maka harus ada beberapa kelengkapan yang harus Artinya disiapkan. untuk AG sendiri ini sudah mendapatkan pendampingan saat ia menjadi saksi sebelum ia ditetapkan sebagai pelaku anak. Pak, lalu teknisnya akan seperti apa pendampingannya? Apakah akan didampingi secara terus-menerus dan memastikan setiap pertanyaan dari penyidik itu layak diberikan kepada anak atau seperti apa? Ya, jadi harus dipastikan bahwa misalnya dalam proses pemeriksaan itu tadi misalnya kebutuhan tentang bahwa keterkaitan antara psikologis anak dengan perbuatan yang dilakukan itu juga harus di assessment dalam bentuk penelitian kemasyarakatan gitu ya, Litmas oleh PK Bapas gitu ya, yang disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Lalu kemudian juga dipastikan bahwa ada hak misalnya harus diberikan bantuan hukum, penasihat hukum, lalu kemudian juga bisa didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya oleh
Nah, ini nanti ada kebutuhan-kebutuhan. Misalnya hari ini, Ya. misalnya kalau seandainya ada kebutuhan didampingi oleh psikolog pada saat proses penyidikan, lalu kemudian itu harus dipenuhi termasuk oleh PK dan itu untuk memastikan bahwa proses ini memperhatikan betul kebutuhan-kebutuhan anak dalam proses ini. Kita Baik. Lalu apa menghormati. nantinya yang akan membedakan perlindungannya baik kepada dewasa seumpamanya dan ini juga kepada anak? Apa yang membedakan? Ya, kita nggak bicara lagi soal yang dewasa ya. Kalau yang dewasa itu berlaku umum. Pasalnya sudah ditetapkan 355 dan beberapa pasal termasuk pasal 76C. Maka itu berlaku untuk orang dewasa. Nah, ketika dengan anak-anak tentu ini ada perbedaan. Perbedaannya tentu bahwa tadi ada 16 hak yang juga harus diperhatikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Ada beberapa hak yang dipenuhi juga untuk misalnya anak yang berlaku sebagai anak korban, demikian juga anak saksi, sehingga maka kebutuhan-kebutuhan ini sesuai dengan mandat dari peraturan perundang-undangan harus dipenuhi agar prosesnya bisa lengkap dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk saat ini sendiri, apa hak-hak yang saat ini sangat dibutuhkan, yang paling utama yang saat ini dibutuhkan AG? Dan juga bagaimana memastikan bahwa hak Agnes dipastikan didapatkan, namun tidak mengesampingkan kewajibannya sebagai pelaku anak? Oh iya, artinya bahwa penasihat hukum sudah menjamin gitu ya bahwa ini akan akomodatif. Lalu kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan bahwa ternyata dalam proses ini ada diduga bahwa AG juga mengalami depresi, lalu kemudian tidak berada di tempat asalnya untuk menghindari hal-hal misalnya dia tambah lagi tertekan dan segala macam. Jadi ini juga harus dipastikan betul, apalagi misalnya kita mengetahui bahwa AG misalnya kan sudah mengundurkan diri atau tidak lagi sekolah. Ini juga kan ada hak-hak terkait dengan memastikan kesehatan, pendidikan, lalu kemudian tetap didampingi oleh penasihat hukum, tetap bisa didampingi oleh keluarga orang yang dipercaya. Itu beberapa diantaranya hak yang harus dipastikan. Baik, terakhir Pak Nahar, sampai kapan ini pendampingan akan dilakukan oleh Kemen PPPA terhadap AG? Di sistem peradilan pidana anak itu menggunakan 3 skema ya. Ketika ditanya sampai kapan, maka dari mulai proses penyidikan, penuntutan, sampai ke persidangan, lalu kemudian juga setelah itu di proses pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Jadi selama proses misalnya pelaksanaan tindakan atau pidana, atau setelah menjalani pidana atau tindakan itu regulasinya memberikan penekanan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum juga perlu mendapatkan pendampingan. Baik, artinya Kementerian PPPA akan memastikan pendampingan secara menyeluruh kepada pelaku anak, dalam hal ini AG, mulai dari sebagai saksi saat ini hingga dalam proses persidangan dan sampai nanti saat vonis. Terima kasih Pak M. Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.